Oke, ketemu lagi dengan saya Sri Yudit. Kali ini kita akan membahas mengenai dunia pastry and bakery. Nah, saya melanjutkan dari video saya yang sebelumnya, yaitu mengenai formula. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai cara menghitung formulanya itu bagaimana sih teman-teman, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat dari slide yang ada di sebelah. Nah, ini adalah table of formula gitu ya, dimana kalian sebenarnya harus hafal table ini kuantitinya. Jadi ketika kalian ingin gitu ya menjadi seorang baker, nah kalian harus hafal ini. Nah, terutama jika kalian ingin membuka usaha yang namanya bake shop atau baker shop atau roti shop gitu ya, apapun itu gitu ya. Nah, sebenarnya ini yang perlu kalian tahu. Nah, dan harus kalian ingat dan harus kalian hafal. Intinya sih seperti itu ya. Tapi bukan berarti kalian benar-benar harus mengingatnya terus-terusan gitu, tidak gitu ya teman-teman. Tapi yang perlu kalian tahu bahwa di sini ada namanya ingredient berupa tepung, yeast, salt, sugar, terus ada water, fat, lalu ada juga telur. Nah, di sini ada panduannya nih semua nih. Kalian bisa lihat di tabel sebelah ini. Nah, yang perlu saya tekankan bahwa dalam penggunaan ragi gitu ya, ragi. Kalau untuk dalam penggunaan ragi itu sendiri, biasanya dia 1 berbanding 10 gitu ya. Jadi raginya 1, si gulanya 10. Artinya contoh misalnya begini. Raginya 10 gram, sedangkan si gulanya menjadi 100 gram. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi dalam penggunaan ragi patokannya adalah si gula. Kenapa harus gula gitu ya? Karena ragi sendiri itu dia mengkonsumsi yang namanya sukrosa atau gula yang terdapat pada sebuah adonan itu sendiri. Karena sukrosa itu adalah makanan ragi yang menyebabkan dia mengeluarkan gas sehingga dia menjadi mengembang. Itu ya. Nah, tanpa berlama-lama kita akan bahas mengenai persen ke gram itu sendiri. Jadi kalau misalnya kalian lihat dari ingredient yang ada, ini adalah sebagai contohnya gitu ya. Jadi kita akan membuat persentase. Nah, persentase ini datangnya dari mana gitu ya? Persentase ini datangnya dari yang tadi tuh, gitu kan. Tabel yang sebelumnya gitu ya. Jadi persentase ini dibuat oleh seorang baker, ahli baker gitu ya, bisa dikatakan. Mereka buat misalnya tepung terigunya 100, lalu yeastnya 1%, dan seterusnya gitu ya. Nah, dalam pembuatan formula, terutama di bidang baker gitu ya, atau bidang baking atau di bidang bakery gitu ya, tepung terigu adalah 100% dalam setiap adonan itu sendiri gitu ya, atau dalam setiap resep itu sendiri. Jadi tidak ada istilahnya tepung terigu itu 80%, tidak ada. Kalaupun dia ada 80%, pasti ada substitut dengan tepung yang lainnya. Misalnya 20% atau 50%. Jadi mereka pakainya 50-50. Tapi tetap dihitungnya sebagai 100% gitu ya. Nah, makanya di rumus tadi gitu ya, setelah kita dapat persentasenya gitu ya, lalu kita masukkan ke dalam tabel yang berikutnya, yaitu adalah tabel quantity. Kita ingin tahu nih seberapa banyak sih kita memakai yang namanya tepung terigu atau mungkin bahan lainnya gitu ya. Nah, ini contoh misalnya. Jadi kalau untuk dari persen ke gram kita sudah tentukan dulu untuk tepung terigunya. Tapi nanti ada banyak misalnya kalian dapat pesanan, kalian harus tahu berapa tepung terigunya. Saya akan bahas di sini juga gitu ya. Tapi bertahap saya akan jelaskan, kurang lebih seperti itu. Nah, pada video ini pun gitu ya, saya memasukkan tepung terigunya sebanyak 750 gram gitu ya. Jadi tidak terlalu banyak. Lalu nanti kita hitung di mana persen ingredient. Persen ingredient itu adalah ingredient yang telah ada ditulis, lalu kita buat persentasenya. Nah, itu adalah persen ingredient dan dikalikan dengan berat tepung yang sudah ada. Karena tadi saya bilang tepungnya sudah menjadi 750 gram, jadinya mau nggak mau ya kita kalikan saja gitu. Contoh misalnya gitu ya, yeastnya 1 gram kita pakai, lalu tepung terigunya 750, 1 kali 750 lalu dibagi dengan 100%, artinya adalah 7,5 gram. Begitu selanjutnya. Oke, nah yang berikutnya lagi adalah kalkulasi dalam bentuk gram to persen, tapi ini jarang sekali dipakai sebenarnya.
Kenapa? Karena tujuannya hanya untuk mendeteksi seorang baker berapa persen sih kandungan yang dipakai dalam sebuah yeast ini misalnya, atau mungkin dalam sebuah gula yang dipakai, atau dalam sebuah telurnya saya pengen tahu berapa banyak sih dia persentasenya gitu ya. Nah, ini jarang sekali dipakai, dimana rumusnya berat bahan, semua berat bahan yang ada gitu ya, dikalikan dengan 100 lalu dibagi dengan total berat tepung. Total berat tepungnya biasanya sudah ditentukan gitu ya. Nah, lalu yang ketiga itu ya. Nah, ini contohnya. Oke. Berikut ini adalah contohnya. Nah, jadi kita kuantitinya sudah ada nih, lalu tepungnya sudah ada gitu ya. Lalu tinggal dikalikan saja, lalu dibagi dengan 100 tadi gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah kalkulasi berat tepung. Nah, di sini sebagai contoh misalnya ya teman-teman, saya dapat pesanan roti boy gitu ya, atau roti manis banana coklat gitu ya. Tapi saya nggak tahu gitu ya, berapa banyak tepung yang harus saya pakai. Saya nggak bisa pakai ilmu kira-kira. Kenapa? Karena dalam dunia baker itu semua sudah pasti seperti matematika. 1 tambah 1 sama dengan 2, 2 tambah 2 sama dengan 4 gitu ya. Nah, dalam dunia baker ini sudah pasti untuk timbangannya sendiri. Dan kita tahu bahwa setiap yang kita timbang itu adalah cuan atau sebagai modal gitu ya. Jadi kita nggak boleh sampai lolos dengan itu semua. Nah, di sini bisa kita lihat lagi bahwa bagaimana cara menghitungnya gitu ya. Saya memiliki resep, bukan saya sih sebenarnya, ini yang sudah disepakati oleh beberapa bakers gitu ya. Jadi ada 100 dikalikan dengan berat adonan lalu dibagi dengan total formula. Nah, oke. Nah, berikutnya sebagai contoh seperti ini. Jadi saya misalnya memiliki pesanan French baguette gitu ya, sebanyak 50 buah, dan masing-masing French baguette ini saya mau beratnya sekitar 60 gram misal. Ini hanya contoh. Nah, jadi saya tinggal kalikan saja nih. Ini untuk mendapatkan total berat adonan gitu ya. 50 dikalikan dengan 60. Ya sudah, ketemulah jadi 3000 gram atau kurang lebih 3 kg gitu ya. Nah, total adonan yang kita dapat adalah sebanyak 3000 gram. Nah, sebagai contoh adalah resep di sebelah saya ini. Kalau tadi sebenarnya resepnya sama. Tadi sudah saya tentukan untuk tepungnya. Nah, sekarang ini berbeda, teman-teman. Saya sudah membuat formulanya ini berbeda lagi. Artinya kalau tadi tentunya resep sudah saya tentukan untuk tepung terigu 750 gram. Tapi karena tadi saya dapatnya banyak pesanan 50 buah gitu ya. Jadi saya ingin tahu berapa banyak tepung yang saya pergunakan. Ternyata tepung yang saya gunakan hanya 3 kg dari hasil perhitungan yang tadi. Nah, sekarang kita bisa asumsikan bahwa bahwa dalam resep ini sebenarnya kalau dengan menggunakan untuk 50 buah roti French baguette gitu ya. Nah, kita membutuhkan total 1721 gram. Lebih tepatnya kita bisa bulatkan menjadi 1750 atau 1800, itu tidak masalah. Kenapa harus dibulatkan? Secara logika kita lebih baik membulatkannya ke atas bukan ke bawah. Kenapa? Karena ketika nantinya terjadi kekurangan atau mungkin ada satu buah roti yang rusak, kita bisa change gitu. Kita bisa ganti dengan produk tadi. Karena semuanya berhubungan dengan cuan. Oke, demikian. Jika ada yang belum jelas, akan komen di kolom bawah ini. Thank you.